Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan tentunya juga kesempatan untuk kita berhadir di Plenary Hall Universitas Ubudiyah Indonesia untuk hari ini. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga. Dan untuk acara hari ini kita mulai, yaitu acara silaturahmi dan juga visiting dari Corporate Muslim Care Malaysia ke Universitas Ubudiyah Indonesia di Banda Aceh, Indonesia. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia, Ibu Dr. Mutiawati MPD. Yang kami hormati Ibu Warek 3 UUI, Ibu Priskila MSI. Yang kami hormati Presiden Corporate Muslim Care Malaysia, Tuan Zulkifli bin Wahijan. Dan yang kami hormati ahli lembaga pengarah Muslim Care Malaysia, sukarelawan dari Muslim Care Malaysia, dan juga seluruh tim, tamu undangan, dan para hadirin yang sudah berhadir di Plenary Hall Universitas Ubudiyah Indonesia kali ini. Baiklah, untuk membuka acara kita hari ini supaya juga berjalan dengan lancar dan hikmah, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Akbar MKM. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya Allah astafa lakumud din
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya dan juga Malaysia Negaraku, dan dilanjutkan dengan Mars UI. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Universitas Muhammadiyah Indonesia mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, memperkasa Tridharma pendidikan tinggi, persada Nusantara
wawasan dunia. Universitas Ubudiyah Indonesia membangun generasi, memimpin bangsa menggapai dunia. Inspirasi semua, arif lisani berteknologi mulia. Budi setia, anak bangsa tercinta tuntas mencapai cita murni. UI berinovasi berbudi luhur, kami memimpin Indonesia jaya. Kami memimpin UI, kami memimpin UI. Selanjutnya, Universitas Ubudiyah Indonesia. Universitas Ubudiyah Indonesia atau UUI adalah salah satu lembaga pendidikan swasta terkemuka di Aceh, memiliki visi menjadi world class cyber university. UUI menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin belajar di lingkungan inovatif, berwawasan internasional, dan berdaya saing global yang akan memberikan bekal terbaik untuk masa depan. UUI, satu-satunya perguruan tinggi swasta dari Aceh yang menerima anugerah Diktiristek bidang kerjasama pemerintah dan NGO terbaik. UUI juga meraih penghargaan dari LL Dikti Wilayah 13 Aceh sebagai juara 1 kategori perguruan tinggi swasta terbaik pelaksana anti korupsi, anti intoleransi, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual. Dan juara ketiga kategori kinerja humas terbaik tahun 2023. Universitas Ubudiyah Indonesia didirikan oleh tokoh yang berpengalaman dalam dunia pendidikan, sosok Profesor Ejang Dr. Marniati STMKes bersama Dedi Zefrizal ST yang juga merupakan pendiri Universitas Ubudiyah Indonesia, sebuah universitas yang telah menjadi salah satu universitas terbaik di Provinsi Aceh. Tercatat puluhan MOU telah ditandatangani dengan instansi dan universitas baik dalam dan luar negeri seperti Jakarta, Semarang, Bali, Malaysia, Thailand, Singapura, Kroasia, Hungaria, Spanyol, Korea Selatan, dan Cina. UUI memberikan pendidikan terbaiknya melalui 15 program studi unggulan, yaitu S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Gizi, S1 Psikologi, S1 Farmasi, S1 Kebidanan, D3 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Arsitektur, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Komputer, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan S1 Hukum. Difasilitasi ruang kelas yang nyaman, UUI memiliki pusat perpustakaan yang telah terakreditasi A, serta fasilitas laboratorium kesehatan dan komputer lengkap serta modern yang tersedia untuk semua program studi. Di UUI, mahasiswa juga dibimbing oleh dosen berkualitas yang berpengalaman, yang telah memenangkan hibah dikti dan melakukan publikasi internasional setiap tahunnya. UUI terus berkomitmen menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing secara lokal maupun global melalui program-program unggulan, salah satunya Student Mobility. Student Mobility, sebuah program unggulan UUI yang telah menjadi agenda tetap tahunan dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi dengan perusahaan terkemuka di luar negeri. Tidak hanya itu, UUI adalah satu-satunya universitas yang memiliki lembaga penyiaran televisi yang merupakan pelopor TV kampus di Sumatera, yakni UB On TV, yang mengudara di channel 41 UHF dan dapat diakses secara digital. Ubon TV telah menjadi media pembelajaran modern bagi mahasiswa melalui sistem belajar e-learning dan dapat diakses secara streaming. Universitas Ubudiyah Indonesia siap menyongsong era globalisasi dan digitalisasi dengan menjadi World Class Cyber University. Karena UUI
memimpin. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia oleh Ibu Rektor UI Dr. Mutiawati SPD MPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Periskila Dina Kalikula. Yang saya hormati tetamu kita Bapak Zulkifli Wahijan selaku Presiden dari Muslim Care Malaysia. Yang saya hormati Bapak Badli Abakar selaku perwakilan mungkin dari Muslim Care Malaysia, dan juga seluruh jajarannya yang saya mungkin tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang saya hormati juga sudah berhadir di sini, sudah ada Bapak Kesyik dari beberapa desa di Banda Aceh, kemudian ibu-ibu dari beberapa undangan yang sudah disebarkan di seluruh Banda Aceh dan Aceh Besar. Terima kasih sudah berhadir kembali ke Universitas Ubudiyah Indonesia. Kepada tetamu, selamat datang. Inilah Aceh yang mungkin jauh dari bayangan sebelumnya, dan hari ini sudah sampai ke bumi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Tempat memang tahun 2004 kita sempat dilanda tsunami, dan alhamdulillah mungkin selama 20 tahun sekarang sudah jauh berbeda, terutama di kota Banda Aceh. Kita tahu tadi Muslim Care Malaysia ini didirikan pada tahun 2005 selepas dari tsunami Aceh, dan alhamdulillah masih berjalan sampai 2025 ini masih berjalan, dan kita doakan terus berjalan sampai ke depan-depannya, amin. Dan kita berminta kepada Allah bahwa dengan adanya bantuan, dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, itu memperkuat tali silaturahmi antara Indonesia dan Malaysia. Kita sangat berharap bahwa Universitas Ubudiyah juga beberapa kegiatan bakti sosial, KKN dan segala macam, kita selalu melakukan join kolaborasi dengan beberapa negara. Salah satu yang paling intens kita lakukan join adalah dengan Malaysia, di mana Universitas Ubudiyah Indonesia ini penasihatnya memang langsung dari Malaysia, yaitu Prof. Datuk Kamarudin Hussein. Beliau memberikan kita arahan, banyak bimbingan sehingga kita bisa berkolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan teknologi di sana, industri di sana, dan beberapa universitas-universitas besar. Sehingga kita dari Universitas Ubudiyah setiap tahunnya melakukan kegiatan mobility student. Mobility student adalah salah satu bukti bahwa Universitas Ubudiyah komitmen dalam menjalankan kolaborasi, terutama untuk meningkatkan mutu dari mahasiswa universitas. Kita melakukan mobility itu ke beberapa industri. Kita juga melakukan mobility ke universitas-universitas besar di Malaysia. Supaya apa? Supaya banyak dari mahasiswa ini mutunya meningkat. Itu yang kita harapkan. Mungkin tadi juga kita sempat berbincang terkait dengan MQA Malaysia. Nanti juga kita akan coba untuk mendalami bagaimana cara kita bisa menguruskan MQA Malaysia. Kenapa demikian? Kalau kita lihat Universitas Ubudiyah ini kita punya 15 program studi yang dibawahi oleh 3 fakultas besar, yaitu Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Mungkin bapak-bapak ibu yang diundang hari ini, ada yang baru pertama menginjakkan kaki di Universitas Ubudiyah, ada juga yang sudah beberapa kali berhadir di Universitas Ubudiyah. Kami sangat berharap dengan adanya kunjungan seperti ini,
ke depan kita juga makin bisa mengeratkan silaturahmi ini. Ini yang sangat kami harapkan. Karena untuk menjadi relasi tidak hari ini saja. Kalau kita cukupkan sampai hari ini, mungkin besok kita nggak punya lagi apa yang harus kita kerjakan. Tetapi ini saya anggap sebagai sebuah gerbang, pintu gerbang yang sudah terbuka. Ketika sudah ada relasi terbaru, insya Allah kita akan terus bekerja, kita akan terus membawa Universitas Ubudiyah ini ke kancah internasional yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kembali dan selamat datang. Semoga hari ini bukan hari terakhir, tetapi hari ini adalah awal dari pertemuan, dan insya Allah dengan adanya kegiatan Muslim Care Malaysia ini, kita menjadi lebih bagus ke depan, kita menjadi lebih solid, di mana antara Malaysia dan Indonesia, antara Universitas Ubudiyah Indonesia dengan NGO Muslim Care Malaysia ini menjadi lebih erat. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penayangan video profil dari Corporate Muslim Care Malaysia. Dilanjutkan dengan kata-kata sambutan yang akan langsung oleh Presiden Muslim Care Malaysia kepada Tuan Zulkifli bin Wahijan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Dr. Mutiawati, Rektor UUI Universiti Ubudiyah Indonesia, Dr. Bazli, Bapak ID daripada DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam, sahabat-sahabat atau juga pengurusan daripada KPTM Kelantan, kemudian Exco dari Muslim Care Malaysia, semua volunteers sukarelawan dari Muslim Care Malaysia, semua hadirin pada pagi Jumaat penghulu segala hari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT yang menjadikan kita berhimpun pada hari Jumaat yang mulia ini.
sama-sama untuk berkolaborasi dalam benda-benda amal ma'ruf, benda kebaikan insya-Allah. Ya. Dan Muslim Camp Malaysia ni tadi telah disebutkan juga bahawa asal usulnya di sini. Jadi pada Januari 2005, setelah berlaku tsunami Aceh, kami mengantar sekumpulan pemuda, masa itu pemuda lah, 20 tahun dulu, dari beberapa organisasi, masa itu ada daripada Petronas, daripada Maybank, daripada Sirim, beberapa organisasi yang berpusat masa itu di KLCC, dan kami menghantar sekumpulan pemuda ini ke sini untuk memberi bantuan secara ad hoc. Dan bila kita lihat bagaimana ratusan ataupun mungkin ribuan pun mungkin ratusan lah NGO di seluruh dunia datang untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh ni khususnya. Dan sebagian besar NGO yang datang itu bukan Islam, bukan NGO Islam, tapi mereka mempunyai semangat yang dan kekayaan yang sungguh besar, luar biasa. Kita datang beli tiket kapal terbang ni, sewa tutut dah panggil. Jadi tapi mereka ni datang dengan bantuan yang sangat besar. Guna apa dah? Tak adalah tutut ni tak main lah. Mereka guna apa ni yang 4-wheel drive yang canggih-canggih lah. Toyota, kemudian Range Rover, brand-brand besar lah. Dan bukan setakat 4-wheel drive, mereka bawa helikopter, bawa private punya flight. Maksudnya ribuan atau mungkin ratus jutaan ringgit mereka belanja untuk datang sini untuk membantu umat. Jadi terdetik hati kami pada waktu tersebut untuk membuat satu NGO yang insya-Allah juga dapat membantu seluruh ummah di dalam dunia ini insya-Allah. Dan setelah kami balik, kita juga dapat, masa tu kita dapatlah naik, kita pinjam kami kita ihsan dengan naik kapal terbang tentera udara di Raja Malaysia. Daripada Bandar Aceh ni kami naik ke Melabuh, naik masa tu helikopter Nuri. Helikopter Nuri ni negara-negara lain tak pakai lah, Malaysia yang masa tu pakai. Kan? Maksudnya helikopter lama lah. Dan kita dapat lihat bagaimana kemusnahan yang Allah uji untuk penduduk Aceh ni. Ya. Tapi dari tengah-tengah celah-celah tu ada masjid yang utuh, yang tidak terjejas dengan akibat tsunami ni. So ini sebenarnya satu message yang Allah nak beri untuk kita berfikir bahawa masjid inilah yang akan memberi keselamatan, rumah Allah yang akan membela kita, yang akan memelihara kita. Bukan setakat di dunia. Di dunia pun Allah buktikan, contoh di antaranya di Masjid Baitur Rahman ataupun Masjid Baitur Rahman di Bandar Aceh, Masjid Baitur Rahim di Ulele itu selamat. Dan siapa yang ada dalam itu selamat. Dunia pun Allah dah tunjukkan selamat, insya-Allah di akhirat juga. Maksudnya kita sebagai umat Islam mestilah berpaut pada masjid dan selalu kena kunjungi masjid untuk solat berjemaah, menimba ilmu dan sebagainya. Dan balik itulah kita tubuhkan, dan alhamdulillah tadi mungkin ada dalam video tadi, daripada tahun 2005 hingga 2025 ini 20 tahun alhamdulillah masih ditubuhkan, dan alhamdulillah kita telah berjaya membantu lebih kurang 50 negara daripada barat ke timur. Alhamdulillah juga tadi kita dah tunjukkan ada lebih kurang ada kita 15 pusat Islam ataupun masjid ataupun sekolah yang kita bina di beberapa negara, antaranya kalau di Eropah kita ada di Poland, Warsaw kita ada masjid, kemudian di United Kingdom ada di Leicester, England, kemudian di Timur Tengah khususnya di Palestin kita ada pejabat, di Gaza, di Syria juga kita ada bina sekolah, bina kilang roti, bina library, bina masjid, kemudian di Gaza lah, tapi takdir Allah diuji dengan peperangan, semua musnah kecuali ada satu yang tinggal, iaitu wakaf bangunan perniagaan yang masih ada insya-Allah. Dan di Afrika ada di sekolah di Nigeria, bina masjid di Niger, di Tanzania dan sebagainya, dan di Asia Tenggara, di Cambodia alhamdulillah baru kami kembali balik dalam 5 hari lepas. Alhamdulillah, azam min fadli rabbi, semua anugerah Allah. Itu kami berjaya mengislamkan 86 orang pada hari Ahad lepas, dan kita juga telah menyiapkan sebuah pusat mu'alaf yang mana
hari Isnin terus digunakan untuk mengajar mu'alaf ni, ajar solat, ajar baca Quran dan seumpamanya. Kemudian di Japan panggil Jepang sini. Jepang kita ada 4 masjid di Toyama, di Nishiba, Nishikasai dan di Kyoto. Dan insyaAllah dalam pembinaan sekarang ialah di Wakayama yang kelima di Jepun. Kemudian di New Zealand juga kita ada masjid di Auckland, di Auckland, New Zealand. Dan alhamdulillah di Brazil kita juga dalam 2 bulan lepas kita berjaya membeli sebuah gereja menjadikan masjid di Santa Catarina, Brazil, alhamdulillah. Semua inilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha je. Kita usaha, kita doa. Itulah, mana-mana pun kita ada mesti visi yang jelas apa yang kita mau capai. Tadi saya tengok misi dia, mula kecil jiwa besar dan nakkan pencapaian yang paling besar, dunia. Jadi semua kena gitu. Antara visi yang saya dapat tangkap ni daripada UUI ni, nak ke seluruh dunia, nak berkolaborasi dan juga untuk kejayaan di bukan setakat di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Sama juga Muslim Malaysia, bukan setakat di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dulu saya alhamdulillah berpengalaman kerja dengan Petronas 25 tahun, suku abad. Sama, to be the number 1 in the world. Semua macam itu. Dan alhamdulillah kira tercapailah sebab the only Malay Muslim company from Malaysia in the Fortune 500 is Petronas in the world. So top 100 in the world consider done, alhamdulillah. So itulah yang kita ni, dan mudah-mudahan semua kita ni kita berhimpun dengan gembira di sini. Kita jangan lupa yang isu khusus yang berlaku terlalu dahsyat ialah di Gaza, Palestin, ya. Supaya kita tidak lupa, tidak kendur dengan perjuangan kita untuk membantu dan membebaskan rakyat Palestin, ya. Hari ini mereka dalam kehidupan yang sangat-sangat meruncing. Kerana apa? Sudah ramai yang kebulur, starvation. Bayangkan tuan-tuan, muslimin muslimat semua. Muslim country ada almost 2 billion. Indonesia 250 million. Campur Middle East, campur ni close to 2 billion. Compared to the Zionist or Yahudi ada dalam 14 million. Malaysia ataupun bukan Malaysia, Muslim ni apa yang tak ada? Oil. Most of the oil in the world in the Muslim countries. Apa lagi? Tentera-tentera. Kalau campur-campur daripada 67 negara OIC, berapa juta army yang kita ada. Tapi sahabat kita 2 juta kita tak mampu nak bantu. Na'udzubillah. Jadi kita harus berfikir, dan bukan setakat berfikir, kita kena bertindak untuk membantu mereka. Takkanlah kita dengan $1 trillion dengan kekayaan minyak yang banyak tak boleh nak bagi makan kepada saudara kita 2 juta orang di Gaza. Kami berpengalaman lah, ada sikit pengalaman. Alhamdulillah saya sendiri 4 kali masuk Gaza. Masa tu tak seteruk ini, tapi itu pun dah teruk lah. Dengan keadaan satu family tinggal di dalam satu rumah yang kecil, satu bilik, itulah rumah, itulah tempat tidurnya, itulah tandasnya pun di situ, itulah dapurnya, dan keadaan miskin. Jangan, kita kena segera bertindak. Kita fikirkan macam mana kita, bukan fikir, kena bertindak segera, dan nanti kita buat satu plan tindakan. So itulah sedikit yang saya boleh share di sini, dan mudah-mudahan kita akan terus berkolaborasi. Strategic partner, tadi di Malaysia kita partner dengan macam Felda, dengan FG, dengan Bank Pembangunan, dengan Bank Maybank, dengan RSB pun ada, dengan Bank Rakyat dan berbagai institution. Tapi dan kita kembangkan ke Indonesia dengan UUI, dengan DMDI dan macam-macam lagi. InsyaAllah kita akan lebarkan dan juga perkukuhkan kita punya joint venture ini supaya menjadi lebih mantap. Dan semoga jangan lupa, semua ini kita ikhlaskan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah juga terima kasih kepada bandar ataupun Aceh ini yang telah asbab berlakunya dan tertubuhnya Muslim Camp Malaysia pada tahun 2005. Dan mungkin ada video video yang Aceh tu ada ke? So wabillahi taufiq, semoga
Yang baik Allah SWT, yang lemah daripada saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana juga ada sedikit sharing session ya. Nah, di mana juga kita akan lebih mengenal tentang pencapaian dan tentunya juga penjelasan dari visi misi dari Corporate Muslim Care Malaysia. Ya, kita sama menyaksikan video tahun Muslim Malaysia. Pasti juga kita sudah melihat bagaimana eksistensi dan juga kiprah serta kontribusi dari Muslim Care Malaysia yang pasti juga ini mungkin hampir dari beberapa tayangan itu juga sangat membantu sekali tentunya juga musibah-musibah yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia khususnya. Baiklah, di kesempatan kali ini, nah kita juga punya waktu kurang lebih 10 menit ya atau juga mungkin 15 menit yang tentunya juga ini untuk sharing session yang bakal disampaikan langsung oleh Presiden Muslim Care Malaysia yaitu Tuan Zulkifli bin Wahijan. Nah, di mana juga ini nantinya juga para hadirin, para audiens yang juga mungkin punya pertanyaan ya. Nah, tentunya juga tentang kiprah mereka selama 20 tahun ya, dari 2005 2025 bukan waktu yang sebentar ya, dan pastinya juga Masya Allah luar biasa sekali tentang sisi kemanusiaan dan juga bantuan-bantuan yang sudah mereka berikan. Baiklah, untuk di kesempatan baik kali ini, nah kita undang kembali Tuan Zulkifli bin Wahijan untuk sedikit memberikan penjelasan supaya juga para hadirin dan tentunya juga semua undangan bisa lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Muslim Care Malaysia. Kepada Bapak Zulkifli bin Wahijan kami silakan ke atas panggung.
Baiklah, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, pastinya juga tentang kiprah dari Muslim Care Malaysia yang pasti juga ini sudah 20 tahun ya eksistensinya, itu tidak hanya di Malaysia tapi juga di seluruh dunia termasuk khususnya di Indonesia. Nah, kita mengucapkan selamat datang ya buat ini panggilannya siapa dulu? Panggilannya Pak Zulkifli. Oke, Bapak Zulkifli ya, ini panggilannya ya karena dari nama lengkapnya Zulkifli bin Wahijan. Nah, mungkin Prof bisa sedikit menceritakan tentang awal terbentuknya dari Muslim Care Malaysia ini dan itu juga visi dan misi dari terbentuknya NGO ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih Pak Arabia. Nama pun sedap, Arabia. Keturunan Arab ya, Pak? Keturunan Arab? Oh enggak. Okey, itulah tadi mungkin saya dah cerita sedikit tadi tentang tercetusnya penubuhan Muslim, iaitu tadi Januari 2005 bila kami turun ke sini. Kita lihat tadi yang saya cerita, banyak organisasi besar yang bukan Islam ya, terus khususnya agama Kristian lah. So kalau tengok nama-nama besar, World Vision, Christian Aid, Oxfam, ni NGO yang besar lah. Kemudian apa lagi? Dan kalau di Malaysia ada saya tengah Yayasan Berkati Indonesia kan? Berkati itu bukan Muslim kan? Jadi bila kita tengok dengan saiz mereka yang besar, dan awal-awal tu saya dengar mereka ada bawa anak-anak Aceh ni balik ke negara mereka mula-mula. Jadi memang sangat berbahaya bila mereka dibawa balik ke negara Eropah contohnya, maka yatim piatu pula tu, maka macam mana pembesaran mereka? Sudah tentu biasanya mereka mengikut agama orang yang mendidik mereka. Jadi yang satu yang berbahaya. Jadi itulah antara idea yang mencetuskan kita untuk menubuhkan Muslim Care Malaysia. Bila kita nakkan satu NGO Muslim yang insyaAllah dapat membantu sebahagian ummah di dalam dunia insyaAllah. Dan visi, sebelum kita visi, kita tengok misi dulu. Misi Muslim Care Malaysia ialah untuk membebaskan manusia daripada kejahilan, daripada kemiskinan dan daripada kemusnahan dengan usaha-usaha intervensi yang menyeluruh, integrated intervention. Jadi bila ada kita nak bebaskan manusia daripada kejahilan, maknanya kita kena buat institusi pendidikan lah. Kemudian nak membebaskan manusia daripada kemiskinan, kita kena buat program-program yang boleh memberikan orang ini berdaya sendiri, berdiri sendiri. Itu kena projek yang lestari, yang mapan. Ya, yang mapan maksudnya kita buat satu program, contoh ya di Gaza tu dulu sebelum Taufan Al-Aqsa, kita berdirikan satu kompleks perniagaan. Kita buat wakaf satu bangunan 3 tingkat ya, 3 tingkat yang ada 70 kedai dalam tu, ada shop house. Dan tujuan kita ialah kita nak sewakan toko ataupun kompleks perniagaan tersebut kepada para peniaga, dan hasil daripada sewaan tu kita pulangkan, kita tak ambil, kita akan bagi sepenuh kepada penduduk-penduduk di Palestin dan khususnya di Gaza. Tapi takdir Allah SWT berlaku Taufan Al-Aqsa 7 Oktober 2003, bangunan itu sebahagian telah kena bom dan tapi masih utuh. InsyaAllah kalau esok ada keamanan di Palestin, kita boleh teruskan kita punya program. Dan di Malaysia juga contoh untuk biasakan kita buat satu program yang mana kita kecil-kecilan lah, industri kecil dan sederhana. Kita buat satu industri kunyit, daripada tanaman kunyit ini, selain daripada dibuat sayur, boleh buat masak, tapi itu juga kosmetik, barang kosmetik, dan juga boleh buat krepek tu, dia punya daun tu juga krepek. Dan alhamdulillah telah ada dalam lebih kurang 12 keluarga, dan tiap-tiap itu boleh berpendapatan lebih kurang lebih $1,000 US sebulan tiap satu keluarga. Dan visi kita ialah to be a leading international NGO of choice. Maksudnya kita nak jadi salah satu NGO yang terkehadapan among top in the world. Itu kita punya vision by the year 2027. So ada 2 years lah, insyaAllah. Mudah-mudahan doakan, dan kita harap doa daripada juga orang kata keikhlasan daripada semua yang berjuang ni. Mudah-mudahan Allah kurniakan, dan
InsyaAllah on the right track lah. Sekarang ni kita telah, tahun ni pun kita membina banyak projek lah. Antaranya yang saya sebut Rumah Mu'alaf, masjid di Brazil. Kemudian kita akan menyiapkan masjid dan sekolah di Pakistan. Kemudian dan seterusnya, dan soalan-soalan. Itulah kurang visi dan misi Muslim Care Malaysia. Nah, ini karena waktu juga mungkin ya, karena kita juga masih banyak agenda juga karena hari Jumat juga nih ya. Nah, tapi ini ada satu soalan lagi. Nah, pasti juga sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, ini yang mungkin menjadi pertanyaan juga saya as representative dari mungkin masyarakat di Aceh dan juga di Indonesia ya pada umumnya. Nah, ini juga ingin mendengarkan bagaimana pengalaman langsung dari tim Muslim Care Malaysia ini ya ketika ke Gaza di Palestina sana ya, di Palestina. Nah, dan tentunya juga ini bagaimana sih kondisi yang sebenarnya di sana, dan tentunya juga kondisi terakhir yang pada saat dari tim relawan dari Muslim Care Malaysia ini ke sana gitu. Nah, dan tentunya juga ini apakah itu juga untuk bantu-bantuannya juga masih terus berlanjut atau seperti apa gitu. Nah, ini mungkin best experience dari. Okey, terima kasih. Ini satu soalan yang bagus kerana apa? Ramai orang tertanya, adakah bantuan sampai? Itu satu question mark lah. Okey, dia ada dua pengalaman sendiri yang saya masuk sendiri ke dalam Gaza 4 kali, tahun 2009, 2012, 2013, 2019 masuk ke Gaza. Kemudian pengalaman daripada office kita di Gaza, iaitu yang diketuai oleh Abu Aish An-Najjar. Abu Aish An-Najjar dulu dia study di UIA di Malaysia, 8 tahun tinggal di Malaysia. So sekarang dia ada di Gaza berjuang ataupun memberikan bantuan dan kita punya operasi di sana ya. So kalau kita tengok dari segi saya masuk masa dulu, kita lihat antara peristiwa yang saya boleh yang sempat saya nak kongsi masa terakhir kita lihat tadi saya sebut keluarga, kemudian tengok keberanian rakyat Gaza ni. Pada 2009 kalau tengok, masa dia dipanggil Great Return of March. Great Return of March ni mereka berharap untuk demonstrasi tentang nak minta hak tanah mereka kembali supaya Yahudi keluar daripada tanah yang mereka jajah ya. Mereka rapat ke sempadan, masa tu ditembak oleh askar Yahudi. Mereka tak gentar, tidak undur, makin marah ke depan, makin ke depan. Anak kata keberanian, itu rahsia-rahsia yang berlaku di Gaza lah. Dan yang jatuh tumbang mungkin ada cedera, ambulan ambil. Masa tu ada hospital lagi, tidak sekarang ni sampai hospital Indonesia pun sudah musnah. Dan sekarang ni memang hampir tak ada hospital lah di Gaza. Mereka berjuang ni kerana Allah. Kita tengok bagaimana ramai Al-Quran, yang hafal Quran, antara termasuk dulu ketua Palestin itu Syekh Ismail juga hafiz Quran. Alhamdulillah kami bersempatan juga berjumpa dengan dia. Selain itu kita lihat bagaimana pengalaman tak ada makanan ni, tak ada keberanian ya. Bila kita tanya kepada ibu yang kehilangan anak dia, ada 3 orang anak. Apa dia cakap? Macam mana perasaan kamu bila hilang 3 anak? Dia kata apa? Demi Allah dia kata, kalau aku ada anak keempat, aku akan minta dia untuk berjuang sehingga syahid juga. Itu kekuatan. Dan kita bila tanya seorang lagi, kita macam mana perasaan kamu dengan keadaan yang sentiasa diserang dengan rumah selalu kena bom, hilang ahli keluarga? Dia cakap apa? Allah itu ada. Allah itu ada. Samalah macam kita hidup kita sehari-hari. Jangan kita lupa bahawa ada Allah bersama kita. Sebab tu jangan gentar, kita kena teruskan perjuangan ini. Kemudian dari segi kita lihat keadaan susah ni, saya tengok satu cerita yang mungkin pernah dengar ya. Razan Najjar ni. Razan ni dia ialah paramedik, dia merawat pesakit dia. Pesakit ni tak ada duit nak beli obat, hampir-hampir mati. So apa dia buat? Digadai dia punya cincin dia, ada satu cincin dijual, dan handphone dia untuk beli ubat untuk merawat pesakit dia. Tadi Allah, seminggu selepas dia merawat, beliau sendiri telah terbunuh, dibom melalui tentera Israel. Bom dia mati, syahid. Saya datang 6 bulan sampai itu lebih kurang bulan April 2019. Saya dengan Tuan Asri pergi ke rumah Razan. Kita lihat bagaimana baju yang sudah 6 bulan
tapi masih basah dengan darah dia. 6 bulan tuan-tuan. Ini satu miracle yang mana tanda-tanda kesyahidan Razan ini. Dan kita pergi ke satu rumah untuk iftar, mesti ada 10 minit iftar. Maksud nak buka, bukan katalah pukul 7, saya nak sampai dalam 6.30, 6.53 masuk rumah dia. Rumah sahabat kita ni kecil, kosong. Keluarga mungkin dalam 7 orang ahli keluarga. Yang muat-muat untuk 7 orang ni, saya tengok ada satu peti ais. Peti ais ni rupanya dia peti ais lama, ada mungkin tahun 60-an peti ais. Kita buka, dapur kosong, peti ais pun kosong. Ada satu gelas plastik, mungkin ada yogurt kot, separuh plastik tu, untuk buka 7 orang. Subhanallah. Jadi kami dengan Tuan Hasri, rombongan kami dalam, saya tak ingat, mungkin 4-5 orang, tak boleh duduk dalam rumah, tak boleh. So kita buka puasa depan rumah dia, di halaman, di depan rumah. Kami bawa nasi, kami bawa air mineral, kami berbuka bersama keluarga. Ini yang saya hadapi pada tahun 2019. Bayangkan sekarang ini, sehingga kurus kering. Tengok anak-anak kurus kering, sebagaimana berlaku di Somalia dulu. Tidak ada zat, tidak ada makanan. Ini sedang berlaku, dan mati bukan setakat dibom oleh Yahudi kerana mereka kebuluran. Itu. Tetapi alhamdulillah bantuan kami, sama-sama Indonesia mungkin ada sekali, di tempat lain, tapi di tempat kami khususnya di Pejabat Khan Yunis, kita setiap hari daripada 7 Oktober sehingga hari ini, lebih kurang hampir dah 2 tahun tanpa putus kita bagi bantuan, khususnya air dengan luar tangki kita tanpa putus kita berikan makanan. Sebelum ini pun setiap hari, tetapi mulai 6 bulan lepas, setelah 100% blockage daripada Yahudi dan juga Amerika ni, makanan tak boleh masuk. Sekarang ni makanan semakin kurang, kita terpaksa mencatu, iaitu dulu tiap hari, sekarang mungkin seminggu sekali je kita mampu untuk makanan, kerana terlalu mahal. Satu contoh, dia kata satu garlic, garlic satu biji tu ada ulas-ulas kan. Satu ulas tu, tiap tak satu ulas tu $1. So maksudnya $1 US. Dan tepung gandum 1 kilo ni tak tahu, mungkin saya tak tahu lah, mungkin $1 tak sampai $2 pun US kan, mungkin 50 cent US lah, let's say. Kat sana satu ialah $40 1 kilo, $40 US. Anak kata ini yang berlaku. Tapi insyaAllah mahal macam mana pun kita akan teruskan bantuan ini. Dan setiap hari kita mendapat update daripada Abu Aish, ceritakan setiap jam. Dia kata sekarang di tempat ni 10 orang syahid, di tempat ni 10 orang, sehari lebih kurang 150 orang setiap hari. Dan ini tengah ke Bulu, ini tengah Bulu. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, insyaAllah, selagi kita ada nyawa, selagi itulah kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu mereka, insyaAllah. Kita ucapkan terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya untuk sharing session kali ini. Dan ini kita juga lanjutkan acara berikutnya, dan mungkin Bapak Zulkifli bisa stay di sini ya, karena untuk selanjutnya ini akan ada penyerahan bantuan sosial ya secara simbolis untuk 10 orang yang nantinya juga bisa hadir kembali, dan tentunya juga bisa didampingi bersama Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Indonesia. Mungkin untuk 10 orang secara simbolis ya bisa ke atas. Ya mungkin ibu-ibu yang di depan ya untuk 10 orang di secara simbolis, dan nantinya juga ini yang lainnya sisanya juga kita akan lanjutkan setelah acara foto bersama di luar ya. Jadi mohon juga tetap berada di sini. Silakan naik. Ini
عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي Berbaris, يا محمد baris saja dulu, berbaris. رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك Itu bisa didokumentasi juga ya dari tim dokumentasi baik dari UI dan juga dari ini. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي Ya, خير penyerahannya ya. رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي
pelajaran. Nah, jadi ibu-ibu nanti yang di sini yang sudah berhadir itu juga nanti akan kita lanjutkan setelah foto bersama di sini. Itu semuanya di luar. Jadi buat